Baiklah, halo, selamat pagi Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ini hasil UAS Manajemen Keuangan lanjutan saya. Nah, yang akan saya bahas pada hari ini ada 3 topik, yaitu teori biaya modal untuk mencari WACC-nya, lalu teori leverage untuk mencari ROE dan EPS-nya, dan yang terakhir itu teori buyback untuk mencari dividen dan buyback-nya. Baik, langsung tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempresentasikannya. Ya, untuk teori biaya modal itu adalah angka rata-rata dari biaya berbagai jenis dan yang digunakan oleh perusahaan, yaitu utang, saham preferensi, preferen, ekuitas saham biasa. Sasaran optimal dari struktur modal adalah persentase uang, saham preferen, dan ekuitas biasa yang akan memaksimalkan harga saham perusahaan. Adapun jenis-jenis biaya modal, yaitu utang, saham preferen, dan ekuitas biasa. Dalam ekuitas ini juga terbagi menjadi 2, diantaranya saham baru biasa dan laba ditahan. Ya, berikut ini untuk mencari ini WACC-nya. Pertama kita harus mencari CAPM-nya. Nah, untuk CAPM-nya, pertama kita mencari data. Ini perusahaan yang saya ambil ada perusahaan Adikarya. Nah, ini data yang saya ambil yaitu tahun 2019 dan tahun 2020. Setelah itu saya mengambil data dari indeks harga IHSG, dan setelah saya mendapatkan datanya, saya mulai mencari CAPM-nya. Untuk CAPM-nya ini seperti yang lihat di tahun 2020 ini. Nah, ini untuk betanya adalah 0,62, untuk RF-nya 0,49%, RM-nya 441,71299, RD-nya itu 75%. Nah, untuk CAPM-nya ini saya mendapat hasilnya 275,209,31. Untuk mencari WACC-nya pertama, kita harus mencari RD-nya, IDN tax-nya. Nah, untuk itu pertama kita mengambil data dari obligasi Adikarya ini. Nah, di sini ada 6 data obligasinya Adikarya, yaitu tanggal 25 Juni 2022, 2024, 2022, 22 Juni 2022, 4 September 2022, 24 Agustus 2024, 18 November 2023. Nah, di situ saya mendapat IDN tax-nya adalah 25%. Lalu untuk RD-nya saya mendapat 10,77%. Nah, untuk after tax-nya ini saya mendapatkan 2,69%. Nah, setelah itu kita akan mencari WACC-nya. Nah, ini untuk WACC-nya teman-teman. Untuk 2019 dan 2020. Nah, WACC-nya itu didapat dari ini 365158330000 dibagi dengan 138003003,900. Hasilnya itu untuk 2019 WACC-nya itu ada 3.779.270.321, dan untuk tahun 2020 digunakan cara yang sama juga. Itu saya mendapatkan hasil 2,698.780.639. Itu untuk WACC-nya. Ya, berikut saya akan mencari EPS dan ROE-nya. Nah, untuk itu ada teori leverage-nya. Teori leverage ini adalah penggunaan biaya atau beban tetap dalam usaha untuk meningkatkan keuntungan. Nah, dalam teori leverage punya tujuan yang paling utama, yaitu agar keuntungan yang diperoleh lebih besar dari beban yang dikeluarkan. Hanya saja ada kekurangan dalam teori ini, yaitu jikalau ternyata keuntungan yang didapatkan lebih rendah dari biaya yang harus dikeluarkan, maka pengguna leverage akan menurunkan keuntungan, dan hal ini disebut risiko variabilitas profit. Nah, ini untuk pembuktian EPS-nya. EPS-nya saya ambil dari internet. Untuk tahun 2020 adikaryanya
labanya adalah 23 triliun 700 ya 237.000.000.000. Lalu untuk jumlah saham ini ada di sini 36.000.000. Ya, untuk total semuanya adalah 6.583.333.333 dengan rasio utang 570% untuk tahun 2020. Nah, sedangkan untuk tahun 2019 ini adalah 66 untuk labanya 6651.000.000 dan untuk jumlah sahamnya 36 miliar 600 juta, yaitu untuk jumlah sahamnya dengan rasio utang 3,92%. Totalnya ada 184.75. Nah, kesimpulan dari ini, perusahaan Adikarya memiliki EPS lebih tinggi di tahun 2019 dengan rasio utangnya lebih rendah ketimbang tahun 2020 dengan nilai rasio 3,92% di 2019. Sedangkan di tahun 2020 EPS-nya rendah tetapi rasio utangnya lebih tinggi daripada tahun 2019. Nah, ini untuk ROE-nya, yaitu didapat dari laba bersih dibagi ekuitas. Tahun 2019, laba bersihnya ada 6651.000 sekian, dan ekuitasnya ada 64.000 sekian. Nah, rasio utangnya 3,92%. Nah, ROE-nya itu adalah 0,103921875. Itu dari laba bersih dibagi ekuitas. Nah, untuk tahun 2020, laba bersihnya ada 237.000 sekian, dan ekuitasnya ada 56.000 sekian. Rasio utangnya 5,70%, dan ROE-nya itu hasilnya adalah 0,04232.143. Kesimpulannya, ROE di tahun 2019 ini memiliki nilai lebih besar daripada ROE di tahun 2020. Nah, ini untuk struktur modalnya. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini laba bersihnya berapa untuk tahun 2019-2020, biaya utang obligasinya berapa, laba pemegang sahamnya berapa, semua bisa dilihat di sini. Kesimpulannya itu, struktur modal yang optimal adalah tahun 2020. Kenapa? Karena nilai total perusahaan di tahun 2020 lebih tinggi dan biaya modalnya yang lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Jadi yang lebih baik itu adalah tahun yang struktur modal yang optimal itu adalah tahun 2020, teman-teman. Nah, untuk berikutnya, ya, saya akan membahas tentang buyback. Nah, buyback ini adalah sebuah tindakan pembelian kembali saham dari pemilik ke pemilik. 3 jenis utama stock repurchase dilakukan, yaitu situasi di mana perusahaan memiliki kas yang tersedia untuk didistribusikan, situasi di mana perusahaan menyimpulkan bahwa struktur modal dibebani terlalu berat oleh ekuitas, dan situasi di mana sebuah perusahaan telah menerbitkan opsi kepada para karyawannya. Nah, ini untuk buyback di sini yang akan kita cari ini adalah dividennya. Pertama kita akan mencari dividen. Nah, di sini Adikarya ini mempunyai dividen di tanggal 15 Juni 2020, 18,64, 20 Mei 2019, 36,18, 23 April 2018, 28,95, 20 Maret 2017, 26,41, 18 April 2016, 26,23, dan 30 Maret 2019, 30,53. Nah, ini untuk H-7, 7 hari sebelumnya. Bisa dilihat, pada 8 Juni itu 660, 13 Mei itu 1475, 16 April itu 208, 13 Maret itu 2.31, 11 April itu 2.735, dan 23 Maret itu 2.732. Untuk H0-nya, yaitu bisa dilihat harganya itu 15 Juni itu ada 600, 20 Mei itu 142, 23 April 212, 20 Maret 239, 18 Maret 2.755, dan 30 Maret 2.579. Dan H+7 bisa dilihat angkanya. Ini saya dapat dari internet untuk mencari ini. Nah, untuk dari itu tabel yang didapat itu hasil yang didapat untuk yang 8 Juni, untuk yang
dividen 15 Juni ini, H-7 ke H0 itu harga mengalami penurunan. Nah, bisa dilihat dari H-7 660 ke H0 itu 600 itu mengalami penurunan. Lalu dari H0 ke H+7 itu mengalami peningkatan dari 600 ke 605. Begitu pula dengan berikutnya pada 13 Mei H-7 ke H0 itu mengalami penurunan, terus H0 ke H+7 mengalami peningkatan. Itu dari 1.475 turun ke 1.42, lalu naik ke 1.47. Begitu juga dengan 16 April dari H-7 ke H0 itu peningkatan, lalu H0 ke H+7 itu penurunan. 13 Maret juga H-7 ke H0 itu mengalami peningkatan, lalu H0 ke H+7 itu mengalami penurunan. Lalu 11 Maret juga sama, H-7 ke H0 itu mengalami peningkatan, lalu dari H0 ke H+7 mengalami peningkatan. Kalau khusus ini dia tidak mengalami penurunan, melainkan mengalami peningkatan. Lalu 23 Maret 30 Maret ini dari H-7 ke H0 itu mengalami penurunan, lalu H0 ke H+7 mengalami peningkatan. Kesimpulannya, saat perusahaan membagi dividen, harga saham dapat naik atau turun, baik saat sebelum dan sesudah membagi dividen. Ya. Nah, untuk buyback-nya di sini itu 0. Ya, kesimpulannya itu dikarenakan PT Adikarya Butter melakukan buyback senilai 100 M, maka itu tidak mempengaruhi harga saham sebelum dividen maupun sesudah dividen. Ini untuk dividen keduanya ini pada tahun 2000. Ya, nah ini untuk dividennya ini yang kedua ini sama juga, kita harus mencari dividennya di internet, lalu mencari H-7 sebelum harganya, lalu H0 dan H+7 itu hari, misalnya H0 kan 15 Juni 7 hari setelahnya, dan kalau -7 itu 7 hari sebelumnya. Nah, hasil yang didapat ini seperti yang kita lihat, sama itu H-7 ke H0 ini EPS-nya itu mengalami penurunan. Nah, sedangkan dari H0 ke H+7 ini EPS-nya sama. Bisa dilihat dari 2,54 ke 1,92 menurun, lalu untuk ke +7 itu dia sama, yaitu 1.92, tidak mengalami penurunan, tidak mengalami peningkatan. Lalu pada 20 Mei itu, 13 Mei itu H-7-nya ke H0 itu peningkatan, lalu H0 ke H+7 sama. Kurang lebih sama semua, yaitu dari H-7 ke H0-nya itu peningkatan, lalu untuk H0 ke +7 itu harganya sama semua. Nah, kesimpulannya, saat perusahaan membagi dividen, EPS dapat naik atau turun sebelum membagi dividen. EPS ada yang turun dan yang naik. Sudah membagi dividen, EPS semuanya naik. Untuk buyback-nya tidak ada. Karena buyback-nya 0, maka EPS-nya pun tidak berpengaruh. Sehingga EPS hanya dipengaruhi oleh pembagian dividen saja. Ya, untuk kesimpulannya, teori ini cuma sebagai gambaran umum saja. Untuk membuktikan hasilnya, kita juga harus mencari di internet dan mencari data-data yang lain agar dapat menarik sebuah hasil atau kesimpulan pada suatu data kita ini. Sekian penjelasan UAS saya. Terima kasih.